Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Kasibi dengan nomor 22370025. Dan saya Sabtu Masjidudin dengan NIM 2237000053. Dan saya Firza Hussefa Gifari dengan NIM 2237000038. Dengan saya Ahmad Dhani Pratama NIM 2237000027. Oke, di sini kita akan membahas tentang analisis produktivitas hijau dalam rangka kelanjutan produk industri. Kan beberapa tahun terakhir perkembangan perhatian terhadap pelestarian lingkungan sangat gencar diberlakukan. Produktivitas hijau saat ini menjadi isu sentral dalam dunia industri, jasa, dan manufakturing. Untuk meningkatkan produktivitas hijau melalui awal produk dibuat, yaitu sejak tahapan perencanaan sampai produk tersebut pada titik akhir itu produk. Mungkin untuk saudara Sabik bisa dijelaskan mungkin definisi umum produktivitas hijau. Oke. Produktivitas yaitu salah satu faktor yang penting dalam mengaruhi proses kemajuan dan kemunduran suatu perusahaan. Artinya meningkatkan produktivitas berarti meningkatkan kesejahteraan dan mutu perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pengukuran produktivitas di perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui tolak ukur produktivitas yang telah dicapai dan merupakan dasar dari perencanaan bagi peningkatan produktivitas di masa yang akan datang. Mungkin pada intinya produktivitas adalah perbandingan antara luar output dan masukan input pada perusahaan industri dan ekonomi secara keseluruhan. Jadi pengaruh terhadap kinerja karyawan itu penting ya. Mungkin ada peranan terhadap produktivitas kerja dan karyawan, bisa dijelaskan Mas Aden? Ya, jadi ada beberapa pengaruh perusahaan terhadap kinerja karyawan. Yang pertama dari karyawan sendiri. Karyawan sendiri harus memiliki beberapa pengaruh. Yang pertama motivasi diri dan integritas. Yang kedua kompensasi. Yang ketiga pengetahuan. Yang keempat keterampilan. Yang kelima pengalaman. Yang keenam pendidikan dan pengalaman. Dan yang ketujuh kesehatan dan keamanan. Yang kedua pengaruh dari suasana kerja sendiri. Yang pertama hubungan sesama pegawai. Jadi kita sebagai sesama pegawai harus menjaga suatu sopan santun, menjaga martabat kita sebagai pegawai di suatu perusahaan, tata krama ya. Jadi kita tidak boleh semena-mena terhadap pegawai yang lain. Misal kita atasan, kita tidak boleh semena-mena dengan kawan kita dan sebagainya gitu. Hal yang mentang-mentang gitu. Ya tidak boleh berperilaku mentang-mentang. Ya itu tadi semena-mena. Terus yang kedua hubungan atasan dengan bawahan. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebagai atasan kita tidak boleh semena-mena sebagai atasan terhadap bawahan, tidak boleh memojokkan suatu pegawai perusahaan sendiri. Bawahan harus mematuhi apapun yang atasan perintah. Ya, dengan bijak. ya itu tadi kita harus mematuhi. Yang ketiga dari budaya kerja sendiri. Yang pertama disiplin dalam waktu, dalam bekerja, protokol keselamatan dalam bekerja, terutama itu tadi keselamatan. Yang kedua kompetensi. Yang ketiga manajerial, dan empat memimpin, dan kelima mengendalikan dan operasional. Jadi itu Mas Maul beberapa pengaruh perusahaan terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan. Mungkin untuk pengaruh produktivitas kerja terhadap pencapaian tujuan perusahaan itu ada. Ya ada, saya sebut saya Mas biasa. Silakan Mas. Yang mempengaruhi itu
Produktivitas dipengaruhi oleh perubahan teknologi, investasi modal, pembelian input dari luar, penggunaan kapasitas, return to scale, dan keahlian dan tenaga kerja. Menurut Sumansit, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain investasi. Apabila investasi dalam suatu perusahaan meningkat, produktivitas perusahaan juga akan meningkat. Yang kedua, rasio modal atau tenaga kerja. Apabila rasio modal tenaga kerja semakin tinggi, produktivitas akan semakin tinggi. Yang ketiga, riset dan pengembangan. Jika riset dan pengembangan semakin sering dilakukan dan diterapkan secara berkesinambungan, produktivitas akan meningkat. Pemanfaatan kapasitas. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas secara efektif, produktivitas akan meningkat. Itu saja menurut saya. Ya cukup. Ya mungkin nggak usah kita sebutkan banyak-banyak karena Ya, faktor-faktor yang masih mempengaruhi banyak. produktivitas Karena itu masih banyak yang sangat harus banyak. kita bahas. Oke. Iya, saya kan tadi sedikit kurang jelas tentang produktivitas hijau. Mungkin bisa dibantu Mas Raden. Oke. Sebentar ya. Produktivitas di bab 4 ya. Oke, jadi definisi lebih jelas dari produktivitas hijau itu sebuah paradigma baru dari socio-economic development, menjadi bagian dari suatu perkembangan ekonomi dan peningkatan produktivitas jalan bersama dengan perlindungan lingkungan. Jadi kita harus dalam perusahaan itu kita harus menjaga lingkungan di sekitarnya. Seperti sebuah konsep integrasi dari produktivitas. Produktivitas dipandang dengan dua cara, yaitu sebagai sebuah tujuan dan sebagai sebuah cara. Produktivitas adalah sebuah tujuan dijelaskan dari segi konsep sosialnya dan sebagai sebuah metode. Produktivitas dilihat dari teknik, ekonomi, dan konsep manajemennya. Terus ada beberapa cara dalam melakukan metode produktivitas. Yang pertama tradisional, terfokus pada produktivitas untuk memastikan keefektifan biaya melalui pengurangan biaya. Yang kedua, peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan menjadi fokus selanjutnya. Yaitu beberapa definisi produktivitas itu yang lebih lengkap lagi. Mungkin ada tambahan dari Mas Syafik atau Mas Desra? Ya, kita mungkin membahas untuk Jauh produktivitas itu. timbulnya produktivitas hijau. Dunia kerja. Ya. Aktivitas-aktivitas yang menjadi pemicu timbulnya produktivitas hijau yaitu dimulai dari Rio Earth Summit. Yaitu kegiatan ini intinya adalah timbulnya komitmen bersama, terutama negara-negara industri untuk lebih memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama untuk mengurangi emisi dan polutan yang ditimbulkan dari proses industri dan kegiatan lain yang menimbulkan polusi yang merusak lingkungan. Kemudian dikembangkan konsep green productivity atau produktivitas hijau berdasarkan konsep produktivitas dan peraturan-peraturan perlindungan lingkungan. Konteks ini dibuat oleh APO dan aktivis GB mulai tahun 1993 ke depan. Aktivitas ini fokus pada demonstrasi, diseminasi dan promosi, terutama kegiatan yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. Sehingga definisi green productivity, definisi dari produktivitas hijau lebih lengkap dijabarkan sebagai green productivity atau GB
strategi untuk meningkatkan produktivitas dan performa lingkungan sekaligus untuk pengembangan ekonomi secara utuh. Ya, begitu kurang lebih. Dari sekiannya jawaban, pastikan ada manfaat penerapan Grand Productivity. Ya. Ya. Mungkin bisa jelaskan Manfaat atau tujuan? manfaatnya, Manfaat. manfaat penerapan Grand Productivity. Ini jika Tinggi ya. 4.6. Oh, ya ya. Mungkin Coba. Mas Firza, ya boleh. saya jelaskan. Ini 4.6. Iya. Itu kan manfaat dari Indonesia gitu. Penerapan jangka panjang, terus bagi perusahaan itu karyawan Jadi manfaat penerapan produktivitas hijau itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu bagi perusahaan, yang kedua bagi karyawan, yang ketiga bagi konsumen. Yang pertama bagi perusahaan. Bagi perusahaan itu ada penurunan waste dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua penurunan biaya operasi dan biaya pengelolaan lingkungan. Dan yang ketiga peningkatan produktivitas. Yang kedua bagi karyawan yaitu meningkatkan partisipasi para pekerja. Yang kedua meningkatkan kesehatan lebih baik. Yang ketiga kualitas kerja yang lebih baik. Dan yang ketiga bagi konsumen ada produk dan jasa memiliki kualitas yang tinggi, tingkat harga yang terjangkau, dan pengiriman barang tepat waktu. Itu saja. Jadi kesimpulannya jadi untuk bagi konsumen produktivitas dan jasa memiliki kualitas tinggi. Oke, jadi dan terus yang kedua tingkat harga yang terjangkau, pengiriman barang tepat waktu. Jadi itu misalkan kayak Ya jadi gini menurut saya itu ketika perusahaan itu sangat menjaga dalam kualitas bukan menjaga tentang produktivitas hijaunya atau pengelolaan limbah dan segalanya. Dari sisi itu saja sudah diperhatikan, apalagi dari sisi kualitas. Makanya sebenarnya kalau kita menerapkan produktivitas hijau itu tidak ada ruginya bagi perusahaan ataupun dari lingkungan dan dari konsumen sendiri. Makanya produktivitas hijau ini menurut saya sangat penting. Jadi untuk menjaga kualitas dan harga masih tetap terjangkau, kualitas dalam barang itu sendiri maupun lingkungan juga sudah bisa. Kan kamu jadi bukan itu. Iya, Maka berbeda. Iya. Apa? langsung kan ya. Pirang menit? Gua ala guru di video Cuk. Baik, dari tadi kan kita membahas tentang produktivitas hijau. Dari penjelasan di atas, kita sudah mengetahui bahwa produktivitas memiliki persamaan yang disebut rasio output terhadap input. Rumusnya adalah produktivitas sama dengan output per input. Mungkin ada yang bisa bantu cara menjelaskan menghitung produktivitas dengan benar. Jadi gini, ada beberapa studi kasus perhitungan produktivitas. Misal perusahaan di industri makanan ya menggunakan 200 kilo bahan mentah tepung sebagai input. Jadi inputnya 200 kilo. Terus untuk menghasilkan produk matang atau jadi dengan volume produksi hingga 120 kilo selama 3 bulan ke depan. Perusahaan masih memasukkan 200 kilo bahan tepung, tetapi jumlah produk matang meningkat menjadi 136 kilo. Terus kemudian perhitungan produktivitas perusahaan pada bulan pertama dan ketiga ada caranya sebagai berikut. Saya akan jelaskan. Boleh. Produktivitas untuk bulan pertama, input 120 kilo dan output 200 kilo. Jadi kita semisal Kuali. kameramen kuali. Nah, juga Sesuai. Sesuai ya, jarimu aku ngomong. Langsung dihapus apa? nggak masuk akal.
Ya kalau Sacrifice. sesuai. Jadi untuk perhitungan produktivitas perusahaan pada bulan pertama dan ketiga. Untuk produktivitas untuk bulan pertama, outputnya 120 kilo dan input 200 kilo, atau kita ibaratkan 0,6 atau 60%. Dan untuk perhitungan produktivitas untuk bulan ketiga, outputnya 136 kilo dan inputnya 200 kilo, atau kita ibaratkan 0,68 atau 68%. Dalam studi kasus di atas, perusahaan meningkatkan produktivitas pada bulan ketiga dari 60% menjadi 68% kan. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 8% dari 60 ke 68% dengan jumlah input yang sama. Oke, Nah, silakan. jadi mungkin tadi ada menjelaskan bahwa inputnya itu 200 kilo bahan mentah dan outputnya cuma 126 136 kilo. 136 kilo. Kenapa outputnya lebih sedikit daripada inputnya? Jadi kenapa output lebih sedikit daripada inputnya? Dalam suatu perusahaan itu sendiri pasti ada mengalami sebuah kegagalan dalam produk, entah itu dari bahan makanan itu sendiri ataupun kerusakan dari alat untuk produksi bahan tersebut. Jadi input lebih output lebih dikit daripada inputnya tadi ya. Itu tadi. Terus pengukuran produktivitas karyawan biasa dilakukan oleh bagian manajemen perusahaan untuk memantau kinerja dan hasil dapat dicapai oleh semua karyawan di perusahaan. Dengan mengukur produktivitas ini membantu bagian manajemen mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan. Nantinya hasil evaluasi prestasi karyawan akan dijadikan acuan atau sebagai tolak ukur manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan berikutnya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan tentang pengukuran produktivitas. Mungkin ada yang bisa ditambahkan? Mungkin tujuan atau apa, manfaat atau apapun. Tujuan Tadi habis cara menghitung dan menjelaskan tentang pengukurannya. Apa sih tujuannya pengukuran itu tadi? Jadi untuk tujuan pengukuran produktivitas sendiri itu adalah untuk menentukan hubungan antara jenis nilai produktivitas yang diterapkan dan berbagai produktivitas yang ada, sehingga nilai peningkatan produktivitas dan pembagian hasil dapat ditentukan dari produktivitas nilai tambah. Mengapa kok bisa nilai tambah? Jadi gini, karena nilai tambah merupakan sumber dari pembagian hasil sebuah produksi terhadap tingkat ekonomi. Itu tujuan pengukuran produktivitas. Oke, jadi Terima kasih. secara umum gini ya, intinya gitu, produktivitas sering dikaitkan dengan aktivitas produktivitas di dunia kerja. Produktivitas sendiri juga digunakan dalam aktivitas keseharian kita bekerja. Dari yang kita jelaskan tadi sebelumnya, dari yang kita jelaskan. jadi secara umum intinya lah ya, istilah produktivitas ini sering dikaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari bahkan di dunia kerja ya. Dari penjelasan kita di awal tadi, kita dapat melihat bahwa pentingnya produktivitas dalam suatu organisasi sangat bergantung pada kinerja dan berbagai faktor lainnya secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam podcast ini. Sebelumnya mohon maaf apabila dari kami dalam berbicara maupun tutur kata yang tidak berkenan di dalam hati.
Kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.